Singka, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey, dan welcome back to my education journey. Wow, kok kira-kira mau apa ya? Kira-kira kalau kalian lihat nih segini banyak botol minum yang ada di tempat gue, dan gue punya satu teko susu. Apakah gue mau mukbang susu? Nah, kali ini bukan culinary journey anyway gitu ya. Jadi gue akan bikin education journey, yaitu bagaimana kalian bisa memilih termos yang baik. Oke, kemarin sebelumnya di vlog gue sebelumnya nih, gue sudah membahas antara botol plastik dengan botol kaca, botol minum ya, botol minum plastik dengan botol minum kaca. Dan kali ini gue mau membahas mengenai botol termos atau berbahan stainless. Cuman seringkali tuh gue mendengarkan, nih stainless iklannya begini nih, kata yang jual bisa tahan 8 jam nih begini, tapi ternyata pada saat gue pakai ternyata tahannya cuma 2 jam atau berapa lama, and then udah nggak dingin. Nah, kali ini gue hobi banget sama tumbler, suka banget sama tumbleran. Jadi tanpa terasa gue sudah kekumpul ada 10 tumbler di depan gue gitu ya. Ini dari berbagai merek, tapi gue tidak akan sebutin mereknya. Kita akan tes masing-masing tumbler. Nanti akan gue isi 200 ml susu. Di sini gue udah ada gelas ukurnya, dan akan gue berikan 2 es batu seperti ini. Jadi gue sudah bikin es batunya yang sedemikian rupa sama, sehingga memang kita testingnya kali ini memang benar-benar apple to apple, isi airnya atau susunya sama, es batunya juga sama. Tapi es batunya nggak gue taruh di sini, masih di kulkas, karena kalau dia ikutin gue syuting nanti udah keburu meleleh, udah keburu mencair. Oke? Nah, nanti gue akan buka mereknya di akhir video, dan gue akan diemin dulu nih. Jadi susu 200 ml akan gue masukkan, dan gue akan masukkan es batunya. Gue sengaja bikin es batunya itu yang sudah gue kasih warna orange, susunya warna putih, supaya nanti pada saat gue diamkan selama 4-8 jam, nanti kita lihat ya, warnanya itu, mencairnya itu bisa ketahuan. Demi kalian guys, biar kalian bisa menyaksikan sendiri, dan ini no settingan, memang gue akan diamkan seperti uji coba gue tentang Coca-Cola kemarin. Gue diamkan, memang station ini benar-benar gue diamkan 2 kali 24 jam nggak gue pakai. Dan ini juga akan station gue akan gue diemin, nggak dipakai selama 4-8 jam, dan kalian akan lihat terus perkembangannya. Oke, sekarang kita akan bukain dulu, dan karena memang tutupnya macam-macam, bentuknya macam-macam, dan supaya kalian bisa melihat isinya nanti untuk percobaan, kita tidak akan pakai tutupnya ya. Jadi semuanya nanti akan dalam keadaan terbuka, jadi kalian bisa lihat isinya kayak apa. Dan ini semua bahannya termos ya guys, termos yang kayak begini ya, stainless. Oke, mari kita mulai. Oke guys, ini semua udah gue isi ya, 200 ml masing-masing. Dan nanti abis ini gue akan atur di dalam satu in frame supaya bisa kerekam di dalam satu in frame semuanya. Gue akan masukin es batu yang udah gue kasih pewarna tadi. Oke, after that kalian bisa langsung lihat progresnya dari 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Nanti kita akan record lagi setelah selesai, apakah setelah 4 jam sampai 8 jam nanti ada sisa es batunya atau enggak. Oke, mari kita rubah display. A few moments later. Oke guys, ini dari dekat es batunya. Oke, nah sekarang kita masukin masing-masing adalah 2 ini ya. Kalau nggak cukup, mungkin gua akan 1, tapi gua akan coba dulu. Kalau sisa, gua takut nih jeblok gitu ya. Gua masukin masing-masing tumbler itu 1. Nanti kalau masih ada bisa sisa ada ruangan, nanti gua akan tambahin 1 lagi. Karena ini tumblernya ini ada yang panjang, ada yang enggak ya guys. Wow. Aduh, gak takut muncrat. Satisfying banget. Ini ada yang dalam banget. Mungkin kayaknya ini masih cukup sih satu-satu, cuman nggak tahu nih yang kecil nih. Coba ya, kita lihat dulu. Nggak cukup guys. Kalau ini
nggak cukup, so jadi ya udahlah gue masukin satu-satu aja berarti ya. Jadi kalian nanti bisa lihat nih, orange-orange ini akan istilahnya mencair, maka akan ada di warna putih susunya. Ini gue sampai udah pikirin nih guys, es batunya juga gue ukur dengan volume yang sama, ya kan, pakai pewarnanya sama, jadi semuanya satu adonan. Oke, mari kita tunggu. Kita mulai ya guys. Sekarang jam 12, kelihatan nggak nih? 12.27. Oke, nanti akan saat selesai gue akan tunjukin lagi jamnya. Two hours later. Oke guys, tadinya di awal kan gue bilang ya, kalau kita akan nunggu ini 4-8 jam. Karena which is kenapa? Karena pada saat gue beli tumbler ini pun mereka kebanyakan bilang juga bertahan 8 jam. Tapi setelah gue amatin, tadi mungkin kan es batunya kan juga cuma dikit ya. Tadi kalian lihat cuma satu panjang dan nggak muat. Kalau ketika gue mau tambahin lagi nggak muat. Nah lalu gue mengamati nih, tadi gue mengamati kayaknya kok es batunya kok jadi udah mencair, banyak yang udah mencair. Lalu ditambah lagi ini di ruangan yang tidak ber-AC dan dikasih lighting, jadi kayaknya dia lebih cepat mencair ya kan. Nah tapi kan apple to apple, gua akhirnya sekarang itu udah jam 2.19, which is ini baru 2 jam. Tadi kan gua 12.27 ya, sekarang jam 2 jam, jam 2.19 kurang 8 menit lagi itu udah 2 jam. Jadi gua memutuskan untuk stop aja dan kita langsung lihat aja resultnya ya. Resultnya kita lihat. Sekarang ini gue akan ambil satu-satu ya, kita akan rapikan dulu. Gue akan usahakan untuk tetap stay oke. Nah, gua angkat gini ya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini gua ada piring, beberapa piring dan sendok. Kita akan keluarkan untuk yang masih ada es batunya ya. Untuk yang ini yang warna kuning, gua akan aduk. Nih, setelah 2 jam dia masih ada es batunya segini. Yang kuning ya, gua akan taruh di sini. Oke, dia masih ada es batunya segini. Ini sudah tidak ada sama sekali. Oke, ini udah nggak ada sama sekali es batunya. Jadi ini ada milik ini ya. Aku harus sedikit cepat. Ini sendoknya nggak cukup. Sebentar, kameramen gua akan ambilin garpu atau sendok yang lebih kecil. Ini yang hijau ini, es batunya kecil banget segini. Ini udah pasti nggak menang lah ya, gue nggak perlu keluarin ya ini ya. Ini gue masukin ke sini, pakai garpu ini. Dan sayangnya ternyata ini juga udah tidak ada es batunya. Lanjut ke yang warna hijau kedua, gue akan ambil. Hampir sama kayak yang orange, ini masih ada es batunya segini. Gue akan taruh di piring. Oke, ini adalah pemilik yang ini. Oke, yang warna hitam ini sudah tidak ada sama sekali es batunya. Warna hitam kedua ini juga kecil kalau buka, jadi gue pakai garpu.
Wow, ini lumayan banyak guys. Enggak deh, hancur segini doang. Ya, gua nggak usah ambil ya, karena cuman sedikit sekali. Nggak mungkin menang. Oke. Yang ini tidak ada sama sekali. Ini tidak ada sama sekali juga. Ini yang warna pink. Tidak ada sama sekali juga. Jadi ini benar-benar kosong ya. Oke, jadi resultnya pemenangnya adalah 2 tumbler ini guys. Ya, 2 tumbler ini. Yang pertama, gua akan ulas dulu dari harga ya. Sebenarnya kalau dari harga itu paling mahal itu sebenarnya yang ini. Oke, yang warna hijau, tutupnya itu tadi bentuknya botol. Kalian bisa nanti rewind di video gue di awal-awal. Ini tuh tutupnya sebenarnya hijau juga, cuma udah kupas-kupas. Ini udah cukup lama. Tapi honest review ya, kalau gue pakai ini sebetulnya dengan keadaan ditutup dan gue bawa dalam perjalanan, gue kerja dan segala macam, ini bisa bertahan tuh sampai 8 jam lebih tuh es batunya masih ada guys. Cuman memang pada saat gue bawa itu es batunya gue isinya banyak karena ini tempatnya gede kan. Sedangkan tadi gue kasih es batunya cuma 1 biji aja. Ya. Jadi kalau lihat dari sini pemenang nomor satunya adalah yang ini. Es batunya masih besar sekali dan yang kedua adalah yang ini. Secara rumus fisika ya, gue berpikir karena apa? Karena mungkin ini permukaannya itu lebih kecil. Selain termosnya atau kualitas stainlessnya bagus ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena kan ini sebenarnya gue tahu kualitas stainlessnya bagus, ini juga bagus. Dari harga itu sebenarnya ini paling mahal, yang kedua tuh yang ini, tapi dua-duanya failed. Dan kalau soal brand, ini juga brandnya bagus kalau gue mau sebutin. Tapi enggak, gue udah janji tadi yang gue sebutin adalah yang menang aja kan gitu. Jadi gue nggak akan sebutin. Yang kedua, ini juga permukaannya kan juga nggak terlalu besar ya. Jauh lebih besar yang ini dan juga yang ini. Mungkin itu salah satunya. Dan yang kedua, karena dia panjang, ya ininya panjang, ya ini juga pemenangnya kalau kalian lihat ini panjang. Sehingga room temperaturnya itu benar-benar ditahan sama dia itu lebih lama. Mungkin secara teorinya gue bisa bilang seperti itu. Nah, sekarang kita akan buka. Gue sebenarnya agak kecewa sih sama hasilnya sih, karena sebenarnya tumbler kesayangan gue tuh ini. Tapi ternyata kalah, ya sudahlah. Karena apa? Karena gue nggak gitu suka hijau ya, gue suka ini. Cuman ya sudahlah. Gue mesti bener-bener honest review kan. Gue sebenarnya sayang banget gitu. Gue pengen tuh yang ini yang menang, karena yang paling mahal juga ini, yang kedua ini. Ya sudahlah, gue mesti fair ya kan. Kita akan buka. Ini yang pertama. Ini tumbler itu tidak dijual ya. Ini tumbler ini tuh nggak dijual. Kalian bisa menghubungin, biasa dia ada giveaway ataupun ada ya pokoknya ada saat-saat lu bisa dapetin tumbler inilah. Ini gua dapat dari Koi. Ya, buat kalian yang tahu, Koi itu adalah minuman bubble, ya bubble tea. Kalau gue bisa sebut brand yang lain ya semacam bubble tea yang lainnya lah, Wanso, Cha Time, oke? Dia ada minuman bubble tea yang lain, Singfutang segala macam. Nah, Koi itu kayak begitu. Jadi Koi de Cafe namanya. Dia tidak menjual tumbler, tapi kalian bisa dapetin ini kalau misalkan dia ada kuis-kuis, ada giveaway dan lain-lain. Oke? Ini ada juara satunya dengan es batunya yang masih super banyak. Karena kita udah ini cukup apple to apple ya. Reviewnya karena semua isi airnya atau susunya itu sama-sama 200 ml, es batunya juga cuman satu panjang, semuanya sama. Oke. Nah, yang kedua ini ada di kopi kenangan. Jadi justru ini malah bukan termos atau tumbler yang bermerek, memang realnya tumbler ya. Kayak misalkan merek kan ada yang mereknya yang termos, ada yang mereknya itu aduh gue lupa nih yang ini, Lock and Lock. Lalu ada mereknya Smingel ya kan. Memang mereka itu khusus untuk menjual botol minum stainless kayak gitu. Tapi malah justru pemenangnya itu adalah dari kafe-kafe. Nah, kalau ini dijual, gue lupa ini udah lama. Kalau kalian search di outletnya, kalian bisa tanya. Kalau nggak salah inget, gue ini adalah edisi Ramadannya mereka. Jadi mereka itu ada keluarin edisi-edisi gitu ya, sama kayak Starbucks. Ini gue bongkar sedikit ya. Di sini tuh, di tumbler gue ini tuh
Ada tumbler yang gue beli dari Starbucks, ada tumbler juga yang gue beli di Lock and Lock, ada tumbler juga yang gue beli di, kalau kalian mampir ke S1ware itu ada brand yang cukup terkenalnya mereka juga, yaitu Kris ya. Gue juga beli di sana juga. Jadi gue tuh emang penggila tumbler guys. Jadi kalau gue lihat ada yang lucu, ada yang apa, ya udah gitu. Nah jadi itu gue general aja, ini tumbler gue itu banyak yang, ada yang beberapa yang dari situ. Jadi gue tadinya expect mungkin yang menang yang memang yang spesialis, pabrik spesialis membuat tumbler gitu, kayak Lock and Lock yang tadi gue bilang. Tapi kenyataannya justru malah dari coffee shop atau dari cafe. Oke? So mungkin ini bisa membantu kalian kalau kalian mau beli tumbler. Dan satu lagi pelajaran buat kita guys, ternyata tidak semua barang yang mahal itu mungkin kualitasnya itu lebih baik ya. Ini kalau soal termos atau soal tumbler stainless itu soal ketahanannya menahan dingin ya. Ini itu gue beli nggak nyampe 300.000. Oke, kalau kalian cek harganya di Kopi Kenangan ini tidak sampai 300.000. Sedangkan kalau gue boleh bongkar harganya, ini itu harganya 400.000 lebih, dan ini harganya 600.000 lebih ya. Dan ini harganya hampir sama kayak ini. Oke, yang ini. Jadi kalau kalian mau review, mau lihat, mungkin salah satunya kalian bisa lihat dari ketebalan ininya nih ya. Ini nih lingkarannya ini tebal banget nih ya, berbeda dengan yang ini tipis. Satu lagi mungkin yang tadi gue bilang, shape-nya. Oke, ini panjang dan ramping, ketika ditutup itu pasti akan tahan lebih lama. Jadi sekali lagi gue bilang ya, ini reviewnya tidak yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya. Kenapa? Maksud gua, ketika lu bawa ini ya, tutup, tidak pakai lighting, dan kalian jalan di ruangan atau di kantor yang ber-AC, percaya sama gua, ini pasti bisa tahan lebih dari 2 jam. Tapi percobaan ini karena kita lakukan dengan keadaan tutup yang terbuka ya, otomatis banyak udara yang masuk ya. Udaranya panas guys. Kenapa udaranya panas? Karena tidak ada AC-nya plus ada lighting. Oke, jadi jangan salah paham, jangan nanti bilang, oh ternyata tumblernya Starbucks nggak nyampe 2 jam udah cair ya. Oh ternyata tumblernya Lock and Lock nggak nyampe 2 jam udah cair ya. Jangan gitu ya guys. Gue udah jelaskan di awal tadi bahwa ini kondisinya berbeda karena memang untuk uji coba dan kalian supaya bisa melihat ke dalamnya, makanya gue nggak tutup. Karena kalau gua tutup, gua rekam pun percuma. Kalau ada rekayasa pun kalian nggak tahu. Karena sistemnya gua nggak mau setting-settingan, gua nggak mau rekayasa apa-apa. Oke? Semoga ini bisa diterima dengan baik. Oke? Buat brand-brand yang belum menang, jangan bersedih hati karena kebutuhannya itu berbeda-beda, ya kan? Buat apa sih kalian pakai es batu yang sampai bisa besokannya lagi masih jadi es batu, atau masih ada es batunya? Mungkin kalau nggak sampai yang perjalanan jauh banget, mungkin kalian juga kan nggak butuh-butuh banget. Dan ini semuanya gua uji coba dengan air dingin atau es batu. Mungkin ya mereka punya kelebihan sendiri ya, kita nggak tahu. Oh mungkin ini misalkan yang Kris atau yang Lock and Lock itu kalah nih untuk uji coba yang es batu atau air dingin, tapi jangan-jangan memang dia itu kualitasnya bagus untuk tahan air panas. Nah, ya. Jadi di sini sekali lagi gue garis bawahi, tidak ada etiket untuk menjatuhkan salah satu brand. Ya, yang jelas ini cuman hanya sekedar info. Jadi untuk air dingin atau es batu ini dia pemenangnya. Tada! Semoga kalau kalian memang mau butuh es batu untuk dibawa kemana-mana, karena kalian suka banget minum es batu di perjalanan, kalian bisa melihat review gue untuk mempertimbangkan mau beli tumbler atau termos yang mana. Oke? So, thank you for watching. Semoga ini video berguna buat kalian. Jangan lupa ikutin terus vlog gua. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Friska Dewi. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Jangan lupa komen, share, like, and always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.